Halo Halo guys, guys, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Paikar. Saya Denisha. Saya Gali. Saya Dilan, saya Raibang, saya Aski. Di sini kita akan menceritakan perjuangan Perlawanan rakyat Singaparna. Ya. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat yang masyarakatnya terkenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna sangat benci terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna sangat benci terhadap pendudukan Jepang. Apalagi ketika mengetahui bahwa pemerintahan Jepang yang sangat kejam. Kebijakan-kebijakan Jepang banyak yang menentang ajaran dan pandangan Islam. Atas dasar ajaran dan pandangan Islam, masyarakat Singaparna melakukan perlawanan. Perlawanan ini juga dilatar belakangi oleh kehidupan masyarakat yang semakin sengsara. Pengerahan tenaga Romusa serta mengganggu ketentraman rakyat. Karena para Romusa dari Singaparna dikirim dari luar Jawa, mereka juga takut kembali karena takut menjadi korban keganasan dan ancaman dari Jepang yang sangat mengganggu. Dan mereka juga banyak yang meninggal dan tidak tahu kuburannya di mana-mana. Selain itu, kemudian rakyat dipaksa untuk memberikan beras dan padi, dan juga dilakukan kekejaman sehingga membuat rakyat terjadilah penderitaan di mana-mana. Kemudian di bawah pimpinan Kiai Jainal Mustafa bersikeras untuk tidak melakukan saikere. Itu sebablah terjadilah perang mengangkat senjata melawan Jepang. Perlawanan meletus pada bulan Februari tahun 1944. Perlawanan dipimpin oleh Kiai Jainal Mustafa, seorang majengan di Sukamanah, Singaparna. Ia adalah pendiri pesantren Sukamanah. Pendiri pesantren Sukamanah ini tidak ingin bekerja sama dengan Jepang. Ia sangat menentang kebijakan-kebijakan Jepang karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bahkan secara diam-diam, Kiai Jainal Mustafa membentuk pasukan tempur Sukamanah yang dipimpin oleh Kiai Nazminuddin. Kiai Zainal Mustafa memulai pertempuran pada hari Jumat pada tahun 1944. Sebelum dimulai pertempuran, ada beberapa pihak kepolisian dari Tasikmalaya dan orang Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan Zainal Mustafa. Tapi polisi Jepang itu malah dilucuti dan ditahan senjatanya oleh pengawal Zainal Mustafa. Tapi ada seseorang yang dibiarkan lolos agar melaporkan apa yang terjadi dan menyampaikan ultimatum dari Zainal Mustafa kepada pihak Jepang agar membebaskan tanah Jawa. Jika tidak, mereka akan terjadinya pertempuran yang akan mengancam nyawa orang-orang Jepang. Berikutnya, utusan rombongan Jepang kembali ke Sukamanah untuk kembali mengadakan perundingan dengan Jainal Mustafa. Akan tetapi, utusan Jepang bersikap congkak dan sombong untuk menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Hal ini menyulut kemarahan kepada pengikut Jainal Mustafa, sehingga utusan Jepang dilucuti senjata dan ditangkap dan ada pun yang dibunuh. Sementara itu, ada yang melarikan diri. Setelah kejadian itu, Jepang mengarahkan pasukan ke Sukamanah yang terdiri dari 30 orang Kempetai dan 60 orang polisi istimewa dari Tasikmalaya dan Garut. Pertempuran ini terjadi kurang lebih 1 jam di kampung Sukamanah. Pihak rakyat menyerang dengan menggunakan pedang dan bom runcing yang diikuti dengan teriakan takbir. Jainal Mustafa dengan pengikutnya bertempur mati-matian untuk menghadapi gempuran Jepang. Karena jumlah pasukan yang lebih besar serta persenjataan yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Jainal Mustafa.
pertempuran ini banyaknya berguguran para pejuang Indonesia. Selanjutnya, Zainal Mustafa ditangkap bersama gurunya Kiai Emar serta 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944 mereka dihukum mati. Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Bisa menangkap begitu saja paksaan Kiai. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Kebuireng ini punya pengikut cukup banyak. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka!